Oke, halo semuanya. Nama aku Mazaya, boleh dipanggil Ayah aja sih. Jadi aku juga tutor bahasa Indonesia di sini bareng sama Luna. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, di antara kalian semua, dominannya tinggal di mana ya? Di Jawa, banyak yang di Jawa atau enggak? Soalnya biar bisa menyesuaikan waktu maghribnya. Di Jawa, Kak. Banyakan yang di Jawa ya. Biasanya kalau sore, kalian selesainya jam berapa di pelajaran lain? Setengah 6. Oke, berarti kita cepat aja ya, biar bisa kebahas semua. Oke, langsung mulai aja, Ayah. Makasih yang udah jawab. Oke, sebentar aku share screen ya. Oke, udah kelihatan ya. Suara aku juga kedengeran kan? Dengeran Ayah. So, aku bakalan bahas 5 soal pertama, nanti bakalan dilanjutin sama Bunga. Oke, jadi udah pada bahas soalnya belum sih? Udah, oke. Berarti kita langsung mulai aja ya ke nomor 1. Dilihat di situ ada soalnya penulisan kata yang salah. Nah, kalau kalian jawab apa nih? Oke, udah ada yang jawab. Yang lain gimana? Pada jawab D. Kayaknya memang udah kelihatan jelas ya salahnya di situ di mana. Ada yang tahu nggak sih salahnya di mana? Coba dong pendapatnya. Oke, ada yang bilang simplex. Berarti ujungnya pakai K sama S ya. Nah, jadi udah pada bener nih jawabannya itu D. Yang salah itu yang simplex karena dia harusnya ujungnya pakai KS. Karena di bahasa Indonesia itu nggak ada kata yang akhiran hurufnya itu pakai X. Jadi itu berarti masuk ke dalam kategori kata asing ya. Sebenarnya bisa aja sih ditulis simplex pakai X, tapi itu harusnya ditulisnya pakai miring, pakai tulisan miring karena kategorinya bahasa asing. Oke, gimana? Kita lanjut. Udah pada paham belum? Oke, udah pada paham, berarti kita lanjut ya ke nomor 17. Nah, di sini ada gagasan utama. Pada tahu kan gagasan utama itu apa? Coba kalian pada jawab apa nih? Yang lain gimana? Oke, di sini ada yang jawab E, ada yang jawab B. Gimana sih? Kenapa kalian bisa jawab E atau B? Coba kasih alasannya dong. Aku kepo nih karena jawabannya beda. Pada ngetik nih ya. Oke, ini udah ada Deals yang ngasih jawaban. Ini juga udah ada Meryl. Yang lain gimana? Ini juga udah ada 3 nih yang ngasih jawaban.
karena ide pokoknya di awal kalimat. Nah, oke. Jadi setelah diskusi aku sama Bunga, kami menyimpulkan bahwa jawaban nomor 17 itu B. Kalau menurut aku ini karena kita, kalau misal kita lihat di teks ya, itu kan dalam kalimat 7 tuh kan. Kita lihat nih. Tuh, ada di situ di awal kalimatnya itu pakai kata walaupun. Nah, sebenarnya nggak boleh dong kalau misalnya pakai kata konjungsi, karena kalau kita pakai konjungsi di awal itu jadinya tuh kalimatnya bukan kalimat inti, tapi keterangan. Nah, kalau misalnya kita coret kalimatnya, misal nih, kita coret dong ya, walaupun. Kita coret sampai ke ini, ke mulut. Nah, jadi kita dapat kalimat inti setelah itu, kita dapat ada sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri. Nah, ini jawabannya. Gimana, kalian bisa nerima nggak jawabannya? Atau mungkin kalian mau diskusi untuk mempertahankan jawaban yang lain? Yes, Kak. Oke. Aku mau nambahin dong. Oke, Bunga nambahin. Tadi ada yang jawab, mungkin karena mikir yang ini ya, membuat orang susah makan dan berbicara. Nah, itu sebenarnya efek dari si ide pokoknya. Makanya jawabannya itu lebih ke ke yang B. Ya kan B? Iya. Ya. Sementara yang E itu penjabaran dari si B-nya gitu. Nah, iya benar. Gimana? Bisa nggak diterima? Kita lanjut ya. Tapi kalau mau nanya juga boleh kok, nanya aja. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 18. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah apa nih jawaban kalian? Boleh dong di-drop dulu jawabannya. Ada jawab nih, boleh dong alasannya, aku pengen tahu. Nah, ada yang jawab D juga nih. Gimana tuh? Iya, kalian kalau mau on mic juga nggak apa-apa tahu. Ini yang E udah ada yang ngasih pendapat ya, yang D gimana? Gak apa-apa kalau mic-nya rusak, diketik aja. Udah nih yang mau ngasih pendapat, biar kita lanjut ke penjelasannya nih. Iya, yang jawab deh dong. Gimana nih? Oh, ini ada Meryl. Oke. Yang D udah ngasih pendapat nih. Kita bahas ya yang D sama E ya, terutama. Nah, kalau misalnya kalau A sama C itu kayak udah jelas nggak sih? Udah benar di bacaannya bisa kita buktikan. Nah, tapi kalau yang di D sama E ini kayaknya rancu nggak sih antara dua ini jawabannya? Aku juga waktu bahas soalnya juga agak bingung ya. Nah, kalau yang di D itu kan dibilang sariawan dapat disebabkan oleh sikat gigi. Sementara di teks ada dibilangnya faktor lain yang menyebabkan sariawan adalah kesalahan menggosok gigi. Apalagi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati gitu ya. Nah, di situ juga menurut aku kurang benar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke yang E, opsinya apa tadi? Sariawan biasanya dialami selama 7 sampai 10 hari. Nah, tapi kalau di teks itu yang ada tuh malah kemudian baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 sampai 10 hari. Jadi bukan dialami tapi sembuhnya gitu.
sembuhnya dalam 7 sampai 10 hari. Nah, menurut aku yang lebih tepat itu ya. Jadi kelihatan gitu jelas salahnya di mana. Kalau kalian gimana? Mungkin ada sanggahan dari pendapat aku. Kalau menurut aku udah bener yang karena lebih fatal gitu kesalahannya. Nah, iya aku juga mikirnya gitu. Tapi kalau kalian masih mau nyangga juga nggak apa-apa kok. Ya boleh dong pendapat kalian. Kak, Oke, Poki ada yang mau dibilang? berarti yang benar itu harusnya sariawan biasanya sembuh dalam 7 sampai 10 hari ya, bukan dialami. Nah, iya benar. Kayak yang di teks tuh ada keterangannya kan. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ini Meryl ada nanya, kalau nyeri. Nah, iya benar sih. Kan kalau nyeri berkurang dan sembuh itu bagian dari proses sariawan yang dialami. Itu gimana? Nah, iya itu proses penyembuhannya. Tapi gimana ya? Bunga mungkin bisa nambahin, bisa nambah jelasin. Tunggu, aku kurang ngerti sama pertanyaannya. Ini kan katanya rasa perihnya itu munculnya 24 hingga 48 jam, berarti 2 hari kan. Terus bertahannya 3 sampai 4 hari. Nah, itu kayak baru pas sakitnya aja gitu. Terus baru pas si fibrin putihnya keluar, baru sembuhnya itu dalam 7 sampai 10 hari. Gimana sih? Maksudnya berarti lebih panjang gitu masanya, bukan cuman 7 sampai 10 hari aja dialaminya gitu. Gimana Meryl? Soalnya ini rada bingung sih pertanyaannya. Udah bisa diterima belum? Ya, kalau menurut aku itu ditambah, maksudnya lebih dari 7 sampai 10 hari gitu. 3 sampai 4 hari itu di luar dari si masa penyembuhannya. Itu menurut aku. Dari yang sepemahaman aku sih gitu ya. Aku setuju sama Bunga sih. Oke, Meryl udah paham. Berarti bisa kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 19 ya. Di situ ada kalimat yang tidak efektif. Nah, kalian jawab apa nih? Belum ada yang jawab ya. Oh, udah. Kalau bisa disertakan alasannya ya, biar kita bisa diskusi bareng. Banyak yang bingung juga ya. Oke. Jawabannya beragam ya. Oke, karena jawabannya juga beragam dan kayaknya belum ada yang ngasih alasan deh, atau mungkin ada yang mau ngasih alasan kenapa jawab itu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasannya aja. Oke, langsung pembahasan ya. Oke, jadi di sini tuh yang ditanya tuh kalimat yang tidak efektif. Sementara salah satu syarat kalimat efektif itu adalah
adalah kalimat yang harus ada subjek dan predikatnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut kalian yang mana sih yang nggak ada subjek atau predikatnya? Mungkin kalian mau nyari dulu atau nggak? Boleh langsung aku jelasin juga sih. Oke, di sini ada yang bilang nggak ada subjeknya. Habis itu Dils juga nanya ya, bingung kalimat 13 subjeknya apa. Oke, kalau gitu aku jelasin dari pertanyaannya Dils dulu ya, karena udah pada benar yang itu emang nggak ada subjeknya. Kita bahas yang kalimat 13 dulu, subjeknya ada di mana. Nah, jadi sebenarnya untuk nyari subjek itu kalian bisa menggunakan apa dan siapa. Misalnya di sini kan kalau di kalimat 13 kita lihat di situ kalimatnya dimulai dengan kemudian gitu kan. Jadi terlihat kayak nggak ada subjeknya gitu. Tapi sebenarnya di situ ada subjeknya kok sebenarnya. Nah, jadi kita bisa pakai di situ kita kayak yang udah aku bilang, kita bisa pakai apa dan siapa. Jadi misalnya gini kan, kemudian baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 hari. Nah, kita bisa pakai gitu. Apa yang menyebabkan nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 hari? Nah, kita bisa jawab di situ adanya tumbuh lembaran fibrin putih. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai subjek. Gitu. Paham nggak sih dari yang aku jelasin? Maaf kalau aku agak belibet ya. Sampai gimana tadi? Siapa yang nanya, Dils ya? Oke. Oke, Dils gimana? Soalnya Dils yang nanya tadi. Kalau predikatnya gimana kita lihat aja gitu. Selanjutnya gimana? Apa yang dijelaskan gitu. Gimana, Dils? Oh, Leo belum paham. Ini untuk yang 13 ya, Leo. Kita lihat lagi. Jadi untuk nyari subjek itu kita bisa itu loh, kita bisa mencari subjeknya dengan mempertanyakan apa atau siapa. Nah, jadi kalau di sini tuh ada keterangannya nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 sampai 10 hari. Nah, kita harusnya nanya dong apa yang menyebabkan nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 sampai 10 hari. Nah, kalau dari kalimat tersebut bisa kita lihat itu tuh ada tumbuh lembaran fibrin putih. Jadi subjeknya itu lembaran fibrin putih begitu. Gimana? Nah, kalau kemudian di sini tuh mengacu ke kalimat sebelumnya ya. Oke. Nah, jadi jawab juga tuh sama Bunga. Oke, udah pada ngerti ya. Jadi jawabannya yang ini adalah yang E, karena di E itu di kalimat 15 nggak ada subjeknya. Jadi nggak bisa gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, kita lanjut. Mau nambahin dong. Oke, boleh Bunga. Tadi ada yang jawab masalah angka 3 sama 4-nya. Itu emang seharusnya ditulisnya pakai huruf ya, bukan angka. Tapi di sini kita balik lagi cari yang lebih fatal, yaitu di kalimat 15 gitu. Benar. Itu aja, Ayah. Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang nanya tuh, Indi. Jadi kalimat 15 ada apa aja di situ, Kak? Nah, di kalimat 15 itu sebenarnya kita bisa lihat itu tuh dimulai dengan kata apa lagi. Berarti itu tuh udah kayak sambungan dari kalimat sebelumnya ya. Berarti itu adalah kalimat penjelasan dan itu bisa jadi adalah predikat. Gimana? Ini Febri Susiantika juga ada nanya,
3 hingga 4 itu benar, Kak. Kalau ya gimana nih Bunga? Ada yang nanya juga. Tunggu. Kayaknya bisa deh dipakai 3 sampai 4. Maksudnya yang pakai, tapi pakainya tanda pisah ya, bukan tanda hubung. Iya, benar Gimana? Gilang. Siapa itu? Febri. Gimana Febri bisa? Oke, berarti kita ada lagi. Iya, termasuk konjungsi intra. Aku ada kirim nggak sih di grup intra kalimat? Iya ada aku kirim. Kok di grup di Discord maksudnya? Ya, ada lagi yang mau ditanya? Tanya apa tuh, Leo? Nggak apa-apa sih, tanya aja. Aku ada kirim juga sih di Discord, tapi nggak apa-apa aku bacain aja ya. Jadi kalau N, dia itu dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang artinya itu sampai dengan atau sampai ke. Contohnya kayak yang 3 sampai 4 hari itu kan. Pakainya tanda hubung yang N gitu. Tanda pisah maksudnya N dash. Terus contohnya lain misalnya Jakarta sampai ke Bandung gitu. Terus kalau yang M dash itu untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Jadi dia tuh kayak untuk keterangan aposisi juga. Jadi kalimatnya itu lebih jelas, lebih rinci gitu. Untuk contohnya bisa cek di Discord ya. Soalnya nih agak panjang kalau misalnya di ngomongin tanpa lihat contohnya kayaknya agak susah. Gitu, Leo. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, berarti udah ya. Bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, udah ada yang jawab nih langsung. Oke, 20. 20 kita lihat ya. Penggunaan kata berimbuhan yang salah terdapat pada kalimat. Oke, pada jawab apa nih? Ini udah ada satu nih yang jawab Meryl. Oke, Meryl juga udah ada ngasih alasan. Yang lain gimana alasannya? Ada jawab C nih. Nah, oke. Ada juga nih yang ngasih alasannya sama kayak aku. Oke, karena semuanya juga pada jawabnya C, kita lihat ya di kalimat 8. Oke. Di kalimat 8 itu, pada anak-anak, sariawan akan menyebabkan turunnya nafsu makan sehingga akhirnya menjadi penurunan berat badan. Oke, iya nih. Kalau menurut aku kenapa salah di sini? Karena itu harusnya tuh yang ini ya menjadi ya. Ini yang menjadi itu harusnya terjadi gitu. Itu salah satu yang salah sih. Kalau Bunga ada yang mau ditambahin nggak? Kalau menurut aku itu yang bikin salah. Nggak ada, soalnya jawaban aku sama sih, yang C juga. Berarti udah clear semuanya, ada lagi yang mau ditanya? Clear ya, oke. Mungkin mau dibacain aja arti terjadi sendiri di KBBI. Gimana? Oke, boleh juga tuh. Atau langsung lanjut aja? Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut katanya Kak. Berarti sekarang gilirannya Bunga ya yang jelasin.
Boleh dong Bunga. Oke, ini gagasan pokok. Tadi kita udah ketemu juga, tapi di kalimat kali ini bedanya di paragraf ya, lebih luas gitu. Nah, sebelum aku jelasin, ada yang mau jawab dulu nggak? 2, 1. Oke, pada jawab deh ya. Ada yang lain nggak selain deh? Boleh dong satu orang jelasin kenapa jawabnya deh. Coba siapa ya? Fani, Fani. Kalau nggak berani ngomong di chat aja. Atau Leo nih. Selain itu, siapa nih yang mau jawab? Kenapa bukan yang E gitu? Nah, kalau siapa nih? Mit. Jawab, baca apa sih? Mit ya. Kenapa kalau kamu jawabnya kayak gitu, kenapa bukan yang E? Di E kan ada nyale sama pasolanya. Atau mau langsung aku jelasin aja nih? Kan ini udah. Oke. Jadi benar ya jawabannya yang D. Nah, kayak yang udah aku bilang di kelas sebelumnya, kita tuh bisa nentuin gagasan pokok itu di kalimat pertama gitu. Yang ini kan di kalimat pertamanya dibilang masyarakat Sumba memiliki tradisi yang berkaitan dengan panen. Nah, dari situ aja kita udah tahu kalau misalnya si masyarakat Sumba ini ada tradisi gitu yang berkaitan sama panen. Jadi tinggal lihat aja di opsinya mana sih yang bahasnya tuh secara umum gitu. Yang D, tradisi masyarakat Sumba pada saat panen gitu. Jadi jelas jawabannya yang D. Oh ya, tapi penentuan gagasan pokok di kalimat satu itu nggak maksudnya nggak berlaku selamanya gitu ya. Tapi emang kebanyakan ketemunya di kalimat satu gitu. Jadi emang mempermudah. Kalau misalnya cari gagasan pokok, coba aja dulu baca di kalimat satunya. Insya Allah pasti ketemu. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kak, gagasan pokok itu sama kalimat utama sama. Gagasan pokok sama kalimat utama sama nggak? Iya. Sama nggak sih, Ayah? Atau malah samanya kayak gagasan utama? Iya, gagasan pokok sama gagasan utama sama. Tapi kalau sama kalimat utama beda deh kayaknya. Oke, Kak. Nanti tapi kalau aku salah itu tolong diinin dong yang tahu. Soalnya kan kalimat utama kan juga biasanya kan ada di awal paragraf juga tuh. Di awal kalimat gitu. Beda. Coba aku bentar. Soalnya aku nggak terlalu menguasai yang di tentang ini. Kalau Ayah tahu boleh diiniin dong, dijelasin, ditambahin. Atau teman-teman yang lain. Jadi ini tadi ini ya kalimat utama sama gagasan utama, benar apa salah? Iya, Kak. Iya. Oh, jadi kalimat utama itu tuh kalimat yang dia tuh punya gagasan utama di dalamnya gitu. Kalian ngerti nggak? Jadi dia kalimatnya memang mengandung gagasan utama. Gagasan utama itu ada di Oh dalam iya. kalimat utama. Gitu.
Udah Paham? ngerti? Iya Kak, makasih Kak. Oke. Oke, gimana nih lanjut? Iya boleh, maksudnya lebih baca keseluruhan gitu ya. Bisa-bisa. Oke, lanjut ya. Kata membasahi dalam kalimat 17. Oke, kita baca. Tetes darah yang membasahi tanah merupakan tanda kesuburan panen berikutnya. Nah, ini opsinya boleh kebawain, Ayah. Tunggu. Nah, jadi di situ kan katanya tetes darah yang membasahi tanah. Itu menurut aku jawabannya yang apa nih? B ya, jatuh. Kalau menurut kalian gimana? Soalnya kan tetes kan nggak mungkin menggenang gitu. Selain B ada yang jawab lain nggak? B sama D curah ya. Sebentar ya, aku coba cari di KBBI. Iya, kode kelasnya bentar ya. Lagi aku ini. Ayat boleh tolong di scroll sampai ketemu, sampai kelihatan kalimat 17 nggak? Kalau menurut aku kan, ini kan Meryl nanya kenapa nggak curah. Soalnya gimana ya, menurut aku tetes darah biasa maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih ke jatuh. Ada yang mau bantuin nggak? Sebentar ya, aku buka KBBI. Aku bantu jawab ya kenapa nggak curah. Karena kalau kita lihat di pilihannya gitu kan, kata curah sendiri itu nggak ada imbuhannya ya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke dalam kalimat, tetes darah yang curah tanah merupakan tanda kesuburan panen berikutnya itu tuh udah nggak nyambung ya. Kecuali mungkin kalau curahnya ada ditambahin imbuhan lain dan memang ada di opsi, bisa kita masukin, mungkin bisa jadi satu pilihan juga ya. Mana? Iya, Fauzan, aku itu maksud aku tadi karena dia dibilang tetes, jadi pasti nggak banyak gitu. Makanya aku bilang jawabannya jatuh. Kalau menggenang itu pasti kayak banyak gitu nggak sih? Misalnya turun hujan, terus ada lubang, akhirnya kan menggenang tuh di situ kan lumayan banyak. Kalau tetes darah kan nggak mungkin sebanyak itu kan? Mungkin udah mati kali orangnya kalau sampai menggenang. Iya, nah jadi kuncinya itu kalau pertanyaan sinonim gini, kita bisa apa bisa lihat KBBI, tapi kita juga harus sesuaiin sama konteks teksnya gitu. Jadi nggak semata-mata misalnya nih membasahi apa sinonimnya gitu, karena di KBBI itu terus kita jawabnya gitu, padahal ada yang lebih mendekati gitu, kan, karena konteksnya beda.
Aku udah agak lupa sih soal yang kemarin. Tapi jawaban kita yang harapan kan. Nanti coba aku lihat lagi ya, Febri. Di sini kalau di KBBI katanya curah artinya banyaknya air dan sebagainya yang turun. Kayak kan berarti artinya banyak juga gitu airnya, darahnya gitu. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, sebelum lanjut aku mau kasih tahu kode kelasnya dulu ya. Kode kelasnya 946 ya. Jangan lupa isi evaluasi juga. Tapi bukannya bisa darah yang bercurah. Gimana nih, Ayah? Fani nanya. Fani bukan sih? Bukan ya? Oh, Dian yang nanya. Kalau menurut kamu gimana, Ayah? Kamu belum unmute. Nah, iya, kalau Dian bisa sih, memang bisa aja tercurah. Cuma mungkin ya balik kayak yang aku bilang tadi ya, karena memang di opsinya juga nggak ada dipakein imbuhan, jadi nggak bisa dimasukin ke dalam kalimat karena artinya jadi beda gitu. Tapi kalau misalnya mungkin tadi dia juga bikin di opsinya itu tercurah, nah bisa jadi kita bisa pakai gitu. Gimana Dian? Ini Fani juga ada berpendapat Iya. katanya, iya sih benar. Kalau misalnya di situ membasahi tanahnya belum jelas gitu banyak atau dikitnya. Jadi emang lebih tepat yang jatuh. Nah, iya benar. Gitu. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, bilang aja guys. Aku izin off cam dulu ya. Soalnya agak kurang bagus sinyalnya. Oke, lanjut ya. 23 ya. Kalimat perbaikan dari kalimat 14. Nah, kalau dari aku triknya ini kita nggak perlu lihat lagi teksnya, tapi kita bisa langsung lihat dari opsinya aja. Nah, di sini kan bisa kita lihat apa kesalahannya tuh di pemborosan katanya. Kalau menurut kalian jawabannya yang mana? Ada jawab deh ya. Ada yang jawab enggak? Deh semua. Menurut Nindi, yang lainnya semuanya boros kecuali yang dia. Ya jadi emang udah jelas ya, di nomor 23 ini jawabannya yang D karena yang paling simple gitu, yang paling efektif. Nah, kita bahas aja satu-satu. Yang A, ini para peserta-peserta ini udah jelas banget, salah nggak perlu dilanjutin baca lagi karena para itu udah mengandung artinya tuh banyak gitu, peserta-peserta juga. Yang kedua, peserta itu saling melemparkan tombak kayu lawannya. Masa yang dilemparin tombak kayu lawannya bukan saling lempar gitu. Terus yang C, para peserta-peserta ini salah juga. Kita nggak perlu lanjutin lagi. Ini yang D skip dulu. Yang E,
peserta-peserta saling melempar dengan tombak kayu. Nah, ini bisa bisa jadi pengecoh sih, soalnya di sini kan cuman peserta-peserta. Nah, ini udah benar nih. Terus saling melempar. Nah, di sini yang salah karena saling melempar ini udah berarti itu orangnya banyak gitu. Jadi emang yang paling ini paling jelas yang dia para peserta melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Soalnya kalau udah saling itu udah pasti orangnya nggak cuma satu gitu, pasti ada lawannya saling melempar gitu. Atau kalau ini misalnya dijadiin kalimat perbaikan misalnya jadi peserta saling melempar dengan tombak kayu, itu bisa juga. Itu cukup jelas atau ada yang mau ditanyain? Nah, Meryl, itu kayak yang aku bilang tadi. Jadi saling itu udah berartinya itu artinya itu udah ada lawannya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai saling lagi kalau misalnya udah para peserta itu udah banyak gitu kan. Terus kalau misalnya mau pakai saling itu pakai yang tapi diganti juga kalimatnya, ada yang diganti. Jadi peserta saling melempar dengan tombak kayu gitu. Nah, ini peserta-peserta bukannya masih boros. Peserta-peserta, iya sih ya. Tunggu. Ayah ada yang mau ditambahin nggak? Aku cukup sih, soalnya pendapat aku juga sama kayak Bunga. Kalau peserta itu gimana? Apa namanya? Lebih dari satu atau banyak atau satu gitu? Kayaknya satu ya, soalnya kalau misalnya lebih dari satu nggak mungkin jawabannya yang D kan? Iya, peserta satu. Makasih, Leo. Nah, jadi tadi siapa yang nanya? Yang nanya peserta itu boros, itu enggak ya? Karena eh, apa namanya itu menunjukkan pesertanya memang banyak, bukan cuma satu. Tunggu aku bacain pendapat kalian. Saling melemparkan. Menurut aku iya, Poki. Itu lumayan boros kalau konteksnya pakai peserta-peserta. Kalau menurut Zena jawabannya D, tapi mikirnya kalau lawannya itu bukan termasuk peserta. Kenapa bisa mikir gitu, Zen? Iya, uh, benar nih kata Leo. Jadi ada 2 tim gitu. Terus kayak duel, iya benar. Kalau Icang kenapa nih berpendapat kayak gitu? Kalau yang itu pertama aku emang jawabnya yang sih karena aku mikirnya peserta itu saling melempar kan. Nah, kalau udah saling kayaknya emang udah otomatis dia ini enggak sih emang kelawannya gitu. Gitu kalau menurut aku gitu. Nah, tapi karena emang lebih boros aja jadi jawabannya yang D.
Ini kalau misalnya ada nih para peserta sama peserta-peserta kayak yang D sama E ya. Nah, itu lihat dulu kalimat apa kata-kata selanjutnya. Lebih masuk yang mana gitu. Lebih efektif yang mana. Berarti pendapat Leo sama kayak Rosano ya? Iya bisa sih. Bisa-bisa berarti. Makasih ya semuanya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Iya, para peserta juga lebih enak dibaca daripada peserta-peserta. Aku ulangin ya, kode kelasnya 946. Oke. Udah jelas atau mau ditambahin lagi nih? Kalau Dian sama Gilang udah jelas, yang lain gimana? Mau lanjut? Atau masih ada yang mau nambahin lagi? Oke, lanjut ke soal 24 ya. Kata tersebut pada kalimat 16 merujuk pada, nah, 16. Namun, hal tersebut justru dinantikan. Kalau aku, gini, triknya itu lihat di kalimat sebelumnya, sebelum kalimat 16-15. Kadang-kadang hal itu dapat melukai tubuh peserta hingga darah mengalir. Nah, misalnya ngerasa belum dapat juga jawabannya, bisa lagi baca ke belakangnya. Nih, 14. Para peserta-peserta saling melemparkan tombak kayu kepada lawannya. Aku rasa ini udah cukup ya, 14, 15, 16 untuk tahu jawabannya. Ada jawab yang D. Ada yang lain nggak? Kalau ayah sendiri jawabnya apa? Selain D sama E, ada yang lain nggak? Gimana nih, ayah? Menurut kamu? Ayah, suara aku kedengaran nggak sih? Oh, tunggu. Kalau menurut aku sendiri jawabannya yang A. Karena, tunggu. Oke, nah, ayah lagi nggak bisa on mic ternyata. Nah, jadi aku jelasin ya, alasan aku pilih yang A. Karena di kalimat 14, di sini dibilang kan, para peserta-peserta, salah, 15 maksudnya. Kadang-kadang hal itu dapat melukai tubuh peserta hingga darah mengalir. Nah, terus dibilang nih di kalimat 16, namun hal tersebut justru dinantikan. Apa sih yang dinantikan? Menurut aku darah yang mengalir itu. Gitu.
Karena terus dilanjutin lagi di kalimat 17, dibilang tetes darah yang membasahi tanah merupakan tanda kesuburan panen berikutnya. Berarti kan si tersebut ini emang lebih merujuk ke darahnya, mengalirnya darah gitu. Kalau menurut aku itu. Tapi emang yang dia lebih ini sih, lebih apa namanya? Lebih aduh aku bingung ya. Ya lebih spesifik. Sorry guys. Coba baca ulang dulu ya. Betul, aku juga sebelumnya ada lihat di YouTube, emang dia jawabnya yang A sih. Tadi siapa yang bilang ada lihat di YouTube? Gimana nih? Iya, kalau yang A itu emang lebih ini apa namanya? Lebih fokus gitu. Karena di kalimat 15 kan dibilangnya emang tentang mengalirnya darah gitu. Sepakatnya A atau D nih? Berarti yang D nih, soalnya lebih ini ya, lebih spesifik, lebih luas gitu. Akmal, aku kalau biasanya nemu soal kayak gini, aku kayak yang aku bilang tadi, bacanya kalimat sebelumnya gitu. Tapi khusus ini emang ternyata lebih susah ya. Aku padahal kemarin nggak kepikiran jawabannya yang D. Terus karena kalian bilang pada jawab yang D, aku jadi bingung nih. Jadi sepakatnya gimana nih? A atau D? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Oh iya, ini Lena ada kasih pendapat. Keluar darah kan belum tentu mengalir ya. Iya benar sih. Regina juga bilang katanya yang ditunggu itu darah ngalir yang netes. Jadi jawabannya A, sedangkan yang D cuman keluar belum tentu netes. Iya benar. Bisa jadi kalau keluar itu lebih dikit nggak sih? Maksudnya bisa jadi dikit, bisa jadi banyak gitu. Berarti sepakat yang A nih. Tim D dong. Kasih pendapatnya. Tim D jangan mau kalah sama tim A. Ayo Fani.
Menurut Gilang gimana? Oke, Gilang jawab Dea. Gimana nih sepakatnya? Dea tahu A. Kalau aku kayaknya sejauh ini masih yang A. Tim A dari awal nih. Ayo dong ya, D. Soalnya kalau yang D lebih mencakup keseluruhannya, lebih jelas. Dan mengalir masih nyambung kalau diganti kata menit sesuai di game. Melukai hingga mengalir. Gimana ya? Seharusnya yang D bilangnya ini nggak sih mengalirnya daerah peserta. Biar langsung yang D aja jawabannya. Kok keluar share screen-nya? Oke, lanjut. Nindi, tunggu aku bacain satu-satu. Kalau menurut Nindi jawabannya apa? Kalau Nindi deh. Gimana nih? Mau di skip dulu, ntar kita cari sama-sama, atau lanjut? Apa sih maksudnya dibahas lagi maksudnya? Aduh, sorry. Skip atau lanjutin di sini? Oke, skip aja ya berarti. Oke, 25. Simpulan bacaan di atas. Boleh ke bawah dikit, ayo. Udah mau maghrib ya. Nah, menurut kalian apa nih jawaban yang 25? Ada jawab deh. Oke, mau mau kasih pendapat nggak? Atau mau kalau kayaknya nggak karena nggak menekankan kepanennya. Yang juga nggak ada dibilang kan si Pasola ini bagian dari tradisi Nyale. Tapi dia emang beda gitu, maksudnya beriringan gitu. Tapi nggak bagian dari Nyale. Menurut aku juga jawabannya yang D ya, soalnya jelas dibilang di sini Nyale dan Pasola adalah tradisi masyarakat Sumba untuk mengetahui keadaan panen berikutnya. Soalnya di kalimat 17 tadi, coba ayah tolong dibilang kan,
tentang yang darah itu. Tetes darah yang membasahi tanah merupakan tanda kesuburan panen berikutnya. Itu jadi makin memperkuat opsi yang D menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Menurut Nindi, simpulan bukan dari pendapat pembaca, tapi jadi yang C. Gimana maksudnya? Emang iya sih kalau simpulan itu bukan berdasarkan pendapat pembaca. Tapi kenapa jawabannya yang C? Kata Leo, warna cacing juga yang nentuin sukses apa enggaknya panen. Jadi fix deh. Sela chat aku katanya option D dibilang keadaan panen berikutnya gitu. Gimana maksudnya? Keadaan panen berikutnya gitu enggak yang sekarang. Tunggu. Yang D ini dibilang apa sih, nyala dan pasol ini kan dijalanin untuk mengetahui keadaan panen berikutnya, kayak tradisinya gitu, yang cacing sama darah tadi. Ini apa? Iya, selalu sama. Apa nih? Asya. Antara A sama D, boleh dijelasin nggak kenapa yang A salah? Kesuburan panen ditentukan oleh kelengkapan warna, nyala, dan darah. Nah, si A ini nggak mencakup semua teksnya gitu. Di sini kan cuma ada nyale. Sementara di teksnya ada si pasolanya gitu. Jadi menurut aku yang D karena lebih mencakup semuanya, ada nyale dan ada pasola. Gitu. Siapa tadi ya, Nek? Ngerti nggak maksud aku? Oke, Asya. Untuk soal nomor 25, cukup jelas atau mau tambahin lagi? Gimana nih? Nomor 25 mau dilanjutin? Atau kita beralih ke soal selanjutnya? Nah, berhubung ini udah jam berapa? 5.15 dan dijawab bentar lagi maghrib, bahkan ada yang udah maghrib ya. Kita mau lanjutin 5 soal lagi di Discord atau di sini aja? Gimana nih guys? Kalau aku ngikut soalnya di sini masih lama maghribnya. Oke, berarti ini kita cukupi aja ya. Tunggu, tapi ada yang chat aku. Bentar ya. Di sini aja 5 lagi. Yakin nih? Ya udah boleh. Atau gimana nih? Oh iya boleh sih. Gimana coba? Banyakan yang itu yang mau di sini sekarang atau di Discord?
Tapi sebenarnya di Discord juga bisa. Selain kalau di chat juga bisa sih. Nggak mesti di ruang belajar. Tapi kalau mau di ruang belajar juga boleh. Habis Isya. Habis Isya mana nih? Atau ntar VN juga bisa kan. Misalnya kayak kemarin limit di ruang belajar. Ya udah, berarti kita lanjut di Discord ya. Oh ya, aku mau foto dong. Boleh nggak nyalain kameranya?